Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bahas tentang kebiasaan tipe M Malaides yang dari tahun ke tahun turun-temurun selalu menghina rakyat Indonesia miskin. Tentunya dengan mengatakan bahwa rakyat Indonesia miskin, mereka mendeklarasi bahwa sesungguhnya mereka kaya. Benarkah mereka kaya? Nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya, dimulai dari video ini, setiap awal video saya akan mengucapkan selamat kepada Timnas Badut. Selamat yang pertama adalah selamat karena telah mendapatkan pemain bayaran yang bersedia membela Timnas Malaides. Selamat yang kedua karena Asosiasi Sepak Bola Malaides berhasil membuat marah CAFA, yaitu Central Asian Football Association, karena tim nasional Malaides menyatakan mundur dari Piala CAFA. Dan selamat yang ketiga adalah Timnas Malaides U23 berhasil mengalahkan Brunei Darussalam U23 dengan skor 7-1. Jadi selamat kepada Timnas Badut. Dan kalian tahu cara menghormati badut? Cara terbaik untuk menghormati badut adalah dengan menertawakannya. Jadi mulai saat ini, jika saya mengatakan Timnas Badut, itu maksudnya adalah Tim Nasional Malaides. Masuk ke pembahasan bahwa dari tahun ke tahun turun-temurun, tipe M Malaides selalu mengatakan rakyat Indonesia miskin. Mereka berkata Indonesia adalah negara miskin. Dengan mengatakan rakyat Indonesia miskin, berarti mereka menyatakan dirinya bahwa mereka kaya. Tapi benarkah mereka kaya? Mantan Perdana Menteri Malaysia bilang orang Melayu rata-rata miskin. Kebenaran hari ini ialah di Malaysia ini orang Melayu tidak ramai dalam bandar. Mereka tidak berniaga dalam bandar. Mereka tinggal di luar bandar dan rata-rata mereka miskin. Cuplikan-cuplikan video berikut ini akan menjadi bukti bahwa klaim dari mereka bahwa mereka kaya sebenarnya tidak benar. 84% rakyat Malaysia miskin. Kenapa miskin? Sebab tiada simpanan bulanan. Yang ada mungkinlah simpanan KWSP. Tiap-tiap bulan duit masuk, keluar, habis, licin. Kenapa jadi macam ni? Yalah sebab nak bayar kereta, nak bayar rumah, nak belanja makan, shopping sikit-sikit, tuk-tuk duit dah habis. Itulah kitaran majoriti kita rakyat di Malaysia ni. Masa saya belajar di Turki, ada orang Pakistan pernah kata, alah rupanya Malaysia membangun dan moden disebabkan orang-orang Cina. Dan dia juga mengatakan pada hakikatnya, orang Islam Melayu miskin-miskin di Malaysia. Sejak daripada tu, dia dah berubah fikiran tentang Malaysia. Sebab selama ni, dia ingat orang Melayu Islam hidup dengan selesa dan pegang ekonomi negara. Mana taknya sebab selama ni, dia duk tengok yang kita ni duk bantu negara asing. Tapi hakikatnya, dia tengok orang Malaysia itu sendiri yang susah. Saya memang terdiam, tak dapat nak jawab balik sebab itu memang hakikatnya. Tapi saya tak marah pada orang Pakistan tu. Sebaliknya saya berterima kasih kerana dia merupakan antara sebab kenapa saya bersungguh-sungguh nak bantu anak tempatan kita. Penghasilan per kapita rakyat Malaides itu di tahun 2024 adalah $13.300. Saya ambil data tahun 2024 karena tahun 2025 kan masih berjalan. Sedangkan pendapatan per kapita rakyat Indonesia tahun 2024 adalah $4.960 atau kita bulatkan saja $5.000. Memang pendapatan per kapita rakyat Malaides dan Indonesia itu berbeda. Lebih tinggi pendapatan per kapita rakyat Malaides. Tapi apakah data itu benar menyatakan bahwa mereka lebih kaya dari Indonesia? Tentunya banyak faktor yang mempengaruhi.
bukan hanya berdasarkan penghasilan saja. Karena pengeluaran-pengeluaran dari setiap individu warga negara Malaides maupun warga negara Indonesia tentu akan mempengaruhi tingkat keuangan masing-masing. Sebagai contoh, harga beras di Malaides itu lebih murah daripada di Indonesia. Tapi warga negara Indonesia tidak pernah mengeluh tentang harga beras. Berbeda dengan warga Malaides, baru-baru saja terjadi, dan itu banyak cuplikan-cuplikan video yang menayangkan tentang itu. Sedikit saja harga beras naik, mereka sudah mengeluh. Padahal penghasilannya lebih banyak. Tapi kok harga beras naik sedikit saja, mereka sudah mengeluh. Tentunya ini menjadi faktor yang bisa kita jadikan acuan bahwa sebenarnya daya beli rakyat Indonesia itu jauh lebih tinggi daripada daya beli rakyat Malaides. Ya, contohnya lagi seperti tiket pertandingan sepak bola. Di Indonesia, harga tiket pertandingan sepak bola itu cukup mahal. Sedangkan di Malaides sangat murah. Tetapi mahal pun tetap dibeli oleh rakyat Indonesia dan enteng saja, ringan saja membelinya. Sedangkan Malaides dijual murah pun mereka masih minta diskon, bahkan minta digratiskan. Nah, dari situ kita sudah dapat gambaran bahwa sebenarnya besarnya penghasilan mereka tidak mempengaruhi kondisi keuangan mereka lebih baik. Selain itu, sudah banyak juga dibahas bahwa hutang rumah tangga Malaides itu jauh lebih tinggi daripada hutang rumah tangga rakyat Indonesia. Rakan saya, Syaf Syukri, ada perincian data berkenaan dengan hutang isi rumah Malaysia yang dikatakan antara yang tertinggi di rantau ini. Syaf, benarkah fakta itu? Benar Zul, dan sekarang dapat anda saksikan ini merupakan data yang dikongsikan oleh Bank Negara Malaysia dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia. Seperti dapat anda saksikan di sini, dua negara berada pada kedudukan lebih daripada 80% menyaksikan Thailand berada di hadapan dengan 89.3% dan Malaysia 89.0%, Singapura berada di kedudukan ketiga dengan 69.7% dan dua negara melibatkan Indonesia dan Filipina masing-masing dengan 17.2% dan Filipina dengan 9.9%. Dan kita beralih ke data yang berikutnya di mana menyaksikan rakyat Malaysia menanggung hutang hampir 1.4 trilion ringgit. Dan dapat anda saksikan di sini apa yang melebihi ialah pinjaman perumahan berada di kedudukan tertinggi dengan 58% daripada jumlah hutang isi rumah keseluruhan bernilai 1,375 bilion ringgit, dan berada di kedudukan kedua ialah hutang lain dengan 14%, pinjaman peribadi 13%, pinjaman kereta 12% dan hutang kad kredit dengan 3%. Dan isi rumah mempunyai penampan simpanan yang rendah di mana menyaksikan 76 isi rumah mempunyai simpanan kurang dari 3 bulan. Dan bakal peminjam juga sudah meminjam ataupun sudah mempunyai hutang yang cukup banyak, dan 65% peminjam mengehadkan keupayaan mereka membuat pinjaman perumahan baru kerana sudah wujud hutang-hutang seperti hutang kereta dan pinjaman peribadi. Dan ini mungkin salah satu penyebab ketidakmampuan untuk memiliki rumah. Memang penghasilan rakyat Indonesia itu lebih kecil daripada warga Malaides. Tapi karena Indonesia hutangnya sedikit, rumah tangga Indonesia itu hutangnya sedikit, makanya masih ada sisa penghasilan yang bisa ditabung. Jadi tidak sedikit warga negara Indonesia yang memiliki tabungan. Sementara warga Malaides hampir semuanya, kebanyakan tidak memiliki tabungan karena penghasilan mereka habis untuk membayar hutang, membayar cicilan, dan untuk biaya hidup. Jika dilihat dari sudut pandang itu, rasanya
tidak terlalu berlebihan kalau kita menyatakan bahwa warga negara Indonesia itu hidupnya lebih bahagia dari warga negara Malaysia. Karena kita tidak terlalu pusing dalam menghadapi hidup. Dan bisa dibuktikan bahwa kebanyakan dari warga negara Indonesia punya tabungan. Dari penjabaran ini bisa kita lihat sebenarnya siapa yang miskin dan siapa yang kaya. Jadi penghasilan besar tidak menjamin bahwa mereka lebih kaya. Karena tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi. Besar pun penghasilan mereka, tapi mereka tidak punya tabungan. Sementara kita, penghasilan kita lebih sedikit, tapi alhamdulillah kita masih bisa menabung. Jika dilihat dari sini, sebenarnya siapa yang berhak menghina siapa? Nah, rasanya lucu kan jika warga Malaysia menghina rakyat Indonesia dan menyatakan bahwa Indonesia miskin. Karena seandainya mereka benar-benar tahu seperti apa rakyat Indonesia, saya yakin mereka akan merasa malu. Saya pikir itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.